semuanya, selamat datang di video psikoedukasi kami dalam rangka ujian tengah semester mata kuliah penalaran reflektif. Kami dari kelompok 9 akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu penalaran reflektif dan emotional intelligence menurut Daniel Goleman. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, saya Andika Trikus Dinar. Saya Emmanuel Valentino. Saya Mika. Saya Nanda. Saya Resti. Dan saya Shalama. Dalam video ini, kami akan menjelaskan tentang materi penalaran reflektif, teori emotional intelligence, serta menampilkan penerapan dimensi self-awareness di dunia kerja. Penalaran reflektif adalah kemampuan berpikir secara mendalam dan kritis tentang pengalaman serta emosi kita untuk memahami makna di baliknya dan mengambil keputusan yang bijak. Menurut Bowell and Camp 2002, berpikir reflektif adalah bagian dari critical thinking, kemampuan menilai, alasan dan bukti sebelum mengambil kesimpulan. Fisher 2009 menyebut critical reflection sebagai proses penting dalam membentuk penalaran yang matang dan beretika dalam menghadapi kompleksitas hidup modern. Dalam konteks masa depan, penalaran reflektif membantu seseorang memiliki arah hidup yang jelas, memahami identitasnya Hukemas 1994, dan bertumbuh menjadi individu yang mampu berpikir logis sekaligus empati. Daniel Goleman pada tahun 1995 memperkenalkan emotional intelligence atau kecerdasan emosional sebagai bentuk dari kemampuan mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri atau orang lain. 5 dimensi utama kecerdasan emosional adalah yang pertama self-awareness, yang kedua self-regulation, motivation, empathy, dan yang terakhir social skills. Face and Face 2012 menegaskan bahwa pengenalan diri adalah fondasi kepribadian yang sehat. Saat seseorang sadar emosinya, ia menilai diri secara akurat dan memiliki kepercayaan diri yang realistis. Menurut Moore and Parker 2009, dalam dunia komunikasi, kecerdasan emosional penting karena komunikasi efektif bergantung pada kemampuan memahami diri dan orang lain. Sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, self-awareness membantu kita memahami perasaan sebelum berinteraksi dengan audiens, sehingga pesan yang disampaikan lebih empatik dan tidak reaktif. Bruce Anderson 2007 menekankan bahwa berpikir reflektif melatih kita menyeimbangkan logika dan emosi agar tindakan tetap rasional. Sear pada tahun 2015 mengatakan bahwa kesadaran diri yang relatif dapat membentuk worldview yang sehat. Kita tahu siapa kita, kenapa kita ada, dan bagaimana kita harus hidup di dunia yang terus berubah ini. Guys, aduh gimana nih? Klien minta revisi visual design lagi. Malah harus selesai sebelum jam 5 sore hari ini. Gimana ya? Hah, revisi lagi? Dari kemarin aku nggak berhenti kerja, masih aja kurang. Tenang dulu, Res. Kita bagi tugas saja, biar cepat. Gampang buat kamu ngomong, tapi aku yang lembur ngerjain desainnya dari kemarin. Kayaknya kamu butuh istirahat deh, Res. Soalnya capek kok. Kenapa aku tadi marah ya? Mungkin aku bukan marah karena revisinya, tapi karena aku takut hasil kerjaku nggak bagus. Aku terlalu perfeksionis. Inilah bentuk self-awareness ketika seseorang berani menatap ke dalam dirinya sendiri. Teman-teman, aku mau minta maaf atas sikap aku tadi. Aku marah bukan karena revisi, tapi aku takut dianggap tidak mampu. Terima kasih sudah jujur, Res. Yang penting kamu sadar dan belajar dari situ. Refleksi kayak gini penting banget, bukti kamu bisa kelola emosi dengan matang. Saat seseorang mengenali dan menerima emosinya, ia bisa menilai dirinya dengan jujur, accurate self-assessment, dan bertumbuh dalam self-confidence. Ketika aku mengenali emosiku, aku bisa kerja lebih tenang dan fokus. Aku belajar, aku nggak apa-apa merasa lelah. Yang penting tahu cara mengelolanya. Kamu pernah gak sih ngerasa marah, tapi gak tau kenapa sebabnya? Atau merasa kecewa, padahal kamu cuma takut gagal.
itulah tanda kita perlu self-awareness. Self-awareness adalah bentuk penalaran reflektif, memahami diri untuk bertumbuh. Mengelola emosi bukan berarti menahan, tapi memahami dengan jujur. Kita telah melihat bagaimana penalaran reflektif dan kecerdasan emosional saling berkaitan. Dengan refleksi diri, kita bisa belajar memahami diri dan mengelola emosi dengan bijak. Roll 1998 mengingatkan bahwa manusia diciptakan dengan akal dan hati yang harus berjalan seimbang. Penalaran reflektif bukan sekedar berpikir, tapi membentuk karakter. Kesadaran diri bukan suatu hal yang instan. Butuh kejujuran untuk menghadapi diri sendiri. Saat kita mengenal emosi, kita bisa memilih respon terbaik. Itulah awal kedewasaan emosional. Mulai dari bertanya, apa yang aku rasakan dan mengapa. Terima kasih sudah menonton dan jangan takut untuk mengenali diri kamu sendiri.